Film Inside tahun 2023. Seorang spesialis pencuri barang-barang berseni tinggi yang terjebak berhari-hari di sebuah penthouse mewah tanpa makanan dan minuman. Nah, gimana sih ceritanya? Kok bisa-bisanya loh, bisa masuk tapi nggak bisa keluar? Nah, jadi suatu hari, ada seorang pria bernama Nemo. Pasti nggak asing ya sama artis senior ini, yang pernah main di film Spider-Man. Ia diberikan misi untuk mencuri 3 lukisan karya pelukis ekspresionis asal Australia bernama Egon Schiele. Ketiga lukisan ini terpajang di dalam salah satu dinding kamar penthouse mewah yang berlokasi di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Kebetulan, Nemo beserta sosok yang memberikan misinya sudah mengetahui kalau pada hari itu penghuni kamar sekaligus pemilik ketiga lukisan tersebut belum akan kembali lagi ke kamar apartemennya dalam waktu yang cukup lama. Penthouse ini ya guys, sangat mewah. Barang-barangnya semua antik dan artistik. Pokoknya mah estetik dan kece banget lah tempat tinggal ini. Awalnya Nemo menganggap kalau misi pencurian ini akan berjalan lancar seperti biasanya. Sebenarnya target yang harus dicuri adalah lukisan potret diri yang mahal banget harganya. Namun Nemo tidak menemukannya di ruang manapun. Nah, karena waktunya sudah mepet, sudah habis nih, ia harus segera keluar. Ia hanya mendapatkan 3 lukisan. Sialnya ini ya, ketika ia sedang proses keluar, tiba-tiba sistem keamanan apartemen menjadi aktif. Kaget dong. Otomatis seluruh pintu dan jendela kamar pun menjadi terkunci rapat. Alarm berbunyi sangat keras. Nemo kehilangan akses juga nih dengan tim yang menugasinya. Ya panik lah, takut gimana gitu. Ditinggal sendirian lagi. Setelah melakukan berbagai cara, ia berhasil mematikan bunyi alarm keamanan yang berisik itu. Alhamdulillah, lega sesaat lah ya. Sistem keamanan yang rusak menyebabkan pengaturan suhu ruangan jadi error. Suhu tiba-tiba menjadi panas dengan sangat cepat. Di dapur, air tak mengalir. Kompor juga nggak nyala coba. Oh iya, ada kulkas tuh. Kulkasnya canggih banget. Bisa ngomong sendiri gitu. Tapi nggak ada isinya dong. Cuma tinggal makanan sisa. Nah, pintu utama ini sangat berat guys. Udah berat, nggak bisa dibuka lagi. Sekarang Nemo benar-benar harus memikirkan cara untuk keluar dari situ. Sejenak, ia istirahat sebentar, sambil makan roti yang sudah berjamur. Sama apa tuh namanya? Caviar apa ya? Yang mahal banget itu loh. Oh ya, di layar TV terlihat rekaman CCTV dari lantai-lantai lain di apartemen tersebut. Jadi Nemo bisa sambil memantau lah. Keesokan harinya, Nemo masih mengeksplor setiap ruangan. Ia mencoba melempar kaca, tapi ternyata gagal. Kacanya sangat keras, nggak bisa pecah. Nggak tahu tuh terbuat dari apa. Kemudian ia melihat ke atas. Sepertinya atap ruangan bisa untuk jalan keluar nih. Nemo mulai mengumpulkan semua barang-barang untuk dijadikan menara. Seperti meja, lemari, kursi, dan lain-lain. Sementara itu, udara makin panas. Nemo kehausan nih. Sedangkan air yang layak minum gak ada. Dia bingung dong harus minum pakai apa. Semua kran juga gak nyala. Ia juga sempat melihat tayangan CCTV seorang gadis cleaning service yang sedang makan siang. Bikin dia makin lapar dong. Dan akhirnya buru-buru mencari makanan. Saat membuka kaleng, karena buru-buru saking laparnya, tangannya pun terluka pisau. Aduh, makanya yang sabar dong om. Nemo bahkan sampai menjilati sisa es di kulkas saking haus dan panasnya. Beruntungnya, di hari berikutnya, Nemo menemukan ruang penyimpanan makanan. Ya walaupun cuma sedikit. Tak hanya itu, taman kecil di ruang utama juga selangnya memancarkan air. Nemo langsung minum sepuasnya. Ia sejenak bersyukur. Masih ada harapan hidup lah. Suhu ruangan sudah 40 derajat. Alhamdulillah udah nurun tuh. Nemo melihat lagi gadis CS itu. Ia kayaknya naksir deh. Ia membuat sketsanya dan menamainya Jasmine. Halu ini mah. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan posisi Jasmine yang terlihat sudah di depan pintu penthouse. Nemo langsung berlari, berteriak meminta tolong. Sayangnya pintu itu terlalu besar dan hampir kedap suara. Jadinya Jasmine nggak kedengaran dari luar.
Selanjutnya, suhu ruangan tiba-tiba berganti menjadi dingin. Oh iya, di salah satu dinding ada satu potret yang membuat Nemo bengong dan sedih. Ada yang tahu nggak maknanya apa ini? Orang-orang kayak lagi menunggu pesawat gitu. Suhu yang mulai normal membuat Nemo ingin bersantai sejenak. Persediaan air aman, makanan juga ada, yang meski harus tetap diirit untuk beberapa hari ke depan. Berendam sambil lihat sunset, berasa sultan beneran asli. Menara yang dibangun kelihatannya semakin tinggi tuh. Nemo sudah mencapai lampu atap. Ternyata lampunya keras, tidak bisa dipecahkan. Ia harus membongkar kayu lampunya. Ini memerlukan waktu yang lama. Sedangkan suhu sudah 8 derajat. Udah dingin banget tuh kayak di Dieng. Tapi untunglah masih ada makanan. Singkat cerita, Nemo tak menyerah untuk terus menggerus kayu penyangga lampu. Berhari-hari sendirian membuatnya hampir depresi. Untuk menjaga kewarasan, Nemo sering berbicara sendiri. Berbicara pada burung merpati, coret-coret foto pemilik penthouse, walaupun gak sopan banget nih ya. Memandangi gadis CS si Jasmine di CCTV, dan lain-lain. Suatu waktu Nemo menemukan ruang lain di balik lemari pakaian. Tiba-tiba ia dikejutkan sesuatu. Setelah masuk lebih dalam lagi, dirinya menemukan patung manusia. Dikira mayat awalnya. Ia menemukan sebuah buku juga, semacam buku mantra atau ritual gitu. Nemo juga menemukan potret diri yang sebelumnya dicari-cari itu. Lagi-lagi Jasmine terlihat di depan pintu. Nemo berusaha keras berteriak-teriak minta tolong supaya Jasmine dengar. Tapi ya usahanya gagal lagi. Di tengah ketakutannya, Nemo bermimpi aneh. Ia bertemu si pelukis Egon Schiele di sebuah pameran karya. Lalu ada Jasmine yang terlihat dekat dengan si pelukis. Tatapannya aneh. Setelah itu, Nemo melanjutkan pekerjaannya. Ternyata mur dari lampu atap itu dikumpulin. Nggak tahu untuk apa. Nah, oh iya, Nemo sempat nekat makan ikan hias guys yang ada di akuarium. Ikan hias itu kan nggak enak loh ya. Udah gitu nggak dimasak lagi, karena nggak ada gas. Ia hampir muntah saat memakannya. Nah, ada juga yang lebih jijik nih. Nemo terpaksa makan makanan anjing dong. Ya lo kasihan banget ya. Nggak kebayang mualnya gimana. Entah apa maksudnya, Nemo sibuk banget bikin kayak karya pemujaan gitu. Membuat gambar aneh di dinding. Pokoknya seni yang abstrak banget deh. Ia juga memakai kostum dan merapal mantra-mantra aneh. Suatu ketika, Nemo jatuh dari atas menara yang dibangunnya. Kakinya luka dan harus diperban. Ada aja ya ujiannya. Malamnya, Nemo halusinasi. Ada sosok Jasmine di hadapannya. Ia juga halusinasi seperti dipukul oleh Egon dari belakang. Usai bangun dari pingsan, Nemo punya ide. Ia pantulkan cahaya matahari dari dinding ke kaca pembesar. Dan yang terjadi adalah kertasnya terbakar. Nemo langsung mengambil api itu dengan tongkat dan mendekatkannya pada alat pendeteksi kebakaran. Akhirnya alatnya nyala dan air membasahi seluruh ruangan. Niatnya sih supaya orang luar tuh denger gitu kalau ada kebakaran di penthouse tersebut. Ya, tetap aja, nggak ada yang dengar kondisi genting yang dialami Nemo. Nemo hanya pasrah. Tak lama setelah itu, air berhenti. Entah sudah berapa lama Nemo terjebak, di luar sudah musim salju. Kondisi tubuh Nemo juga sudah kurus kering, pokoknya memprihatinkan banget. Ia sempat flashback ke masa kecilnya. Di mana dulu gurunya pernah bertanya, apa 3 hal penting yang akan kalian selamatkan jika rumah kebakaran? Nemo menjawab, kucing, album musik, dan buku sketsa. Namun setelah waktu berlalu, kucingnya mati, album musiknya hancur, sedangkan seni disimpan, jadi ia lebih memilih seni. Cerita seperti itu juga ia tulis di dinding, beserta kalimat permintaan maaf kepada pemilik penthouse atas apa yang telah terjadi. Di sisa-sisa tenaganya yang sudah lemah, Nemo naik ke menara. Di scenes ini, terlihat artistik banget sumpah. Berasa kayak ada cahaya keajaiban dari surga. Di ending film, tidak dijelaskan. Nemo berhasil naik keluar dari bangunan apa tidak. Tapi kelihatannya sih berhasil.
Salut deh atas semua perjuangannya. Di titik terakhir harapannya, seni mengantarkannya pada makna hidup yang sebenarnya. Ambigu memang, tapi unik ya ceritanya.